Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dalam kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita makin asik. Adik-adik, selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini, Sanggar Cerita mengajak adik-adik untuk menikmati sebuah cerita langka dan menarik. Judulnya adalah Asal-Usul Gunung Batok. Roro anteng gundah hatinya, Joko seger menasehatinya, minta kepada sang dewata agar lalu dari derita. Bim sabim bah kedabra, bim salabim bah kedabra, perampok sakti membuat lautan dalam waktu hanya semalam. Dung dung tak, bunyi lesung bertalu-talu. Kokok ayam bersahutan memecah keheningan malam. Perampok sakti kesal dan marah, usahanya sia-sia belaka, dilemparkannya tempurung kelapa. Gunung Batok telah tercipta. Roro anteng gundah hatinya, Joko seger menasehatinya, minta kepada sang dewata agar lalu dari derita. Bim salabim bah gedabra, bim salabim bah gedabra, perampok sakti membuat lautan dalam waktu hanya semalam. Dung dung tak, bunyi lesung bertalu-talu. Kokok ayam bersahutan memecah keheningan malam. Perampok sakti kesal dan marah, usahanya sia-sia belaka, dilemparkannya tempurung kelapa. Gunung Batok telah tercipta. Syahdan, di sebuah desa daerah pegunungan Tengger, ada seorang putri titisan dewa bernama Roro Anteng dan seorang putra pendeta bernama Joko Seger. Kedua insan itu berjanji sehidup semati dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Roro Anteng, seorang putri yang cantik dan menawan, baik hatinya maupun perilakunya. Oleh karena itu, banyak orang ingin mempersuntingnya. Inilah yang membuat hati Roro Anteng gundah gulana. Lebih-lebih, ada seorang perampok sakti yang ingin mempersuntingnya.
Wah, berarti hujan dan petir ini suatu pertanda bahwa aku berhasil mempersunting Roro Anteng. Semoga, Tuan. Saya doakan, Tuan. Aku tidak butuh doa, tapi tindakan. Maksud Tuan. Kalian kuutus untuk menemui Roro Anteng, ngerti? Apa maksud Tuan mengutus saya? Sampaikan kepada Roro Anteng bahwa 1 minggu lagi aku akan datang melamarnya. Saya kira Tuan langsung saja datang ke sana, Tuan. Tidak perlu memakai utusan segala, Tuan. Kentus, kau mengguruiku ya? Tidak, Tuan. Saya tidak bermaksud menggurui, Tuan. Tapi karena Tuan sudah terkenal di segala penjuru daerah ini, maka menurut pendapat saya, Tuan tidak perlu mengutus kami menghadap Roro Anteng. Maksudku mengutusmu agar dia mempersiapkan kedatanganku. Begitu. Tapi Tuan, bagaimana saya harus menyampaikan pesan Tuan? Sebab Roro Anteng tentu tidak mau menerima kami, Tuan. Apa alasanmu, Bawong? Begini, Tuan. Roro Anteng itu kan menurut orang-orang seorang putri titisan dewa. Jadi mana mungkin ia mau menerima kami, Tuan? Iya, Tuan. Kentus dan Bawong. Iya, Tuan. Kalian mau menurut atau membantah perintahku? Kalau kalian membantah perintahku, lihat ini. Borgol dan Golok. Iya. Saya menuruti perintah Tuan. Iya, Tuan, menuruti, Tuan. Iya. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Adik-adik, rupanya Kentus dan Bawong utusan perampok sakti itu sudah tahu bahwa kalau menghadap titisan dewa itu, hati harus bersih. Artinya, jujur, tidak tamak, tidak kejam, dan tidak merampas milik orang lain. Padahal, mereka itu kawanan perampok. Nah, lalu bagaimana sikap Roro Anteng setelah menerima kedua utusan perampok sakti itu? Kanda Joko Seger. Ada apa, Dinda Roro Anteng? Hati Dinda sangat gelisah, Kanda. Tidak tenang. Kenapa? Kedua utusan perampok sakti itu telah menemui Dinda dan menyampaikan bahwa 1 minggu lagi perampok sakti itu ingin menemui Dinda, Kanda. Nah, lalu bagaimanakah cara menghadapinya? Dinda Roro Anteng, jangan bersedih. Kanda tetap menemanimu. Dinda tahu bahwa Kanda Joko Seger selalu di samping Dinda. Tetapi apabila perampok sakti itu datang dan nekat melamar Dinda, tentu Kanda tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, memang perampok itu sangat sakti. Di daerah kita ini tidak ada yang berani menandinginya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, Kanda? Begini, Dinda. Kita minta petunjuk kepada Sang Dewata. Bagaimana cara yang bisa ditempuh untuk menghadapi perampok sakti itu? Nah, dalam beberapa hari ini, Dinda harus bersemedi dan mohon bimbingannya. Baiklah, Kanda. Roro Anteng. Roro Anteng. Hah? Siapa kau? Akulah Sang Dewata yang melindungimu. Sang Dewata. Aku tahu apa yang sedang kau alami, yaitu
dalam menghadapi perampok sakti itu. Ya, bagaimana Sang Dewata? Begini Roro Anteng, sikap tamak, loba, kejam, bengis serta serakah akan kalah bila dihadapi dengan sikap yang didasarkan atas cinta kasih. Jadi saya menghadapi perampok sakti itu dengan sikap cinta kasih. Ya. Tapi perampok sakti itu nekat dan dia pasti menggunakan cara apapun untuk menaklukkan hamba Sang Dewata. Kalau dia nekat, mintalah syarat yang harus dipenuhi. Dan kau tinggal pilih syarat mana yang akan kau berikan kepadanya. Baiklah Sang Dewata. Adik-adik, Roro Anteng berpikir serius tentang syarat apa yang akan diajukan kepada perampok sakti. Dengan pikiran jernih dan cemerlang, akhirnya dia menemukan syarat yang berat, yaitu agar perampok sakti membuatkan sebuah lautan di atas pegunungan. Aku datang dan menepati janji. Ayo, Roro Anteng, aku akan mengajakmu pergi dari sini. Aku akan membawamu. Tidak semudah itu kau mengajakku pergi dari sini. Kenapa? Bukankah utusanku telah menemuimu dan mengatakan bahwa pada hari ini aku akan menjemputmu? Memang utusanmu telah menemuiku dan menyampaikan apa maksud dan tujuannya. Tapi tidak semudah itu kau mengajakku pergi dari sini. Masih mau menawar-nawar lagi? Iya, aku sudah memberi waktu 1 minggu agar kau bisa mempersiapkan diri agar jika aku datang, jadi bisa langsung meninggalkan tempat ini. Ya, tapi aku mengajukan syarat. Dan apabila kau bisa memenuhi syarat yang kuajukan, maka seketika itu aku menuruti kemauanmu. Apa syaratnya? Katakanlah. Aku akan memenuhinya. Betapapun, memindahkan gunung atau membuat sungai, aku akan memenuhi syarat yang kau ajukan itu. Baiklah, syarat itu adalah buatkanlah sebuah lautan di pegunungan ini. Betapa ringan syarat yang kau ajukan. Aku menyanggupinya. Nanti dulu. Apa? Aku belum meneruskan syarat yang harus kau penuhi. Apa coba? Sebuah lautan di pegunungan itu hendaknya kau kerjakan dalam waktu semalam. Perampok sakti yang berhati jahat itu segeralah mempersiapkan diri untuk memenuhi permintaan Roro Anteng. Berhubung dia sakti, tentu pekerjaan membuat lautan di pegunungan itu merupakan pekerjaan yang mudah dan ringan. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe.
Bawung dan Kentut. Iya. Ada apa, Tuan? Iya, ada apa, Tuan? Tuan memanggil kami. Ada apa? Hari ini kalian kuberi tugas. Tugas apa, Tuan? Carikan alat untuk menggali dan mengangkut tanah. Alat untuk menggali dan mengangkut tanah, Tuan? Iya. Apakah di daerah kita ini ada alat semacam itu, Tuan? Benar, Tuan. Paling-paling dari kayu atau batu. Iya, dan kayu atau batu itu saya kira tidak bisa untuk menggali dan mengangkut tanah, Tuan. Kalian mau melaksanakan perintahku atau membantah perintahku? Iya. Saya mau melaksanakan perintah Tuan. Iya, Tuan. Iya. Betapapun alat tersebut sulit mencarinya, saya akan melaksanakan perintah Tuan. Bagus. Maka segera laksanakan perintahku itu. Cepat! Sobat, kita sudah sangat jauh masuk hutan. Lama-kelamaan kita bisa tersesat, tidak bisa kembali. Habis, Tuan kita itu benar-benar kejam. Kita Iya. harus selalu menuruti perintahnya. Membantah sedikit saja, langsung dia marah. Memang. Lalu, di mana kita bisa mendapatkan alat penggali dan pengangkut tanah itu? Kukira di hutan ini sulit didapat, Sobat. Iya, memang tidak ada. Lalu, bagaimana ya? Pulang saja. Pulang? Iya. Ya, itu sama saja kita akan kena amarah Tuan. Bisa-bisa kita diborgol dan dimasukkan ke dalam gua. Bagaimana lagi? Karena kita sudah beberapa hari masuk hutan. Ternyata kita tidak mendapatkan alat yang dimaksud Tuan. Memang. Maka, walaupun bagaimana, kita harus segera kembali dan memberitahukan kepada Tuan bahwa alat penggali dan pengetanah tersebut tidak bisa kita dapatkan. Adik-adik, perampok sakti benar-benar sudah tidak sabar lagi menunggu kedatangan Bawong dan Kentus yang diserahi tugas untuk mencari alat penggali dan pengangkut tanah. Apalagi waktu yang dijanjikan untuk memenuhi permintaan Roro Anteng tinggal semalam lagi. Maka ia berdaya upaya untuk segera mendapatkan alat untuk memenuhi permintaan Roro Anteng. Buset! Bawung dan Kentus itu memang manusia tidak becus. Diserahi tugas malah main-main. Kalau mereka itu berada di hadapanku, akan kucampakkan. Aku punya akal. Dengan kesaktian yang kumiliki, tempurung kelapa yang sudah dipergunakan untuk gayung ini akan kupergunakan untuk menggali dan melempar tanah yang akan kujadikan lautan sesuai permintaan Roro Anteng. Kalau aku
aku tidak mampu membuat lautan di pegunungan itu. Apa artinya kesaktian yang kumiliki? Iya, dengan tempurung ini aku akan berangkat menuju ke tempat yang akan kusulap menjadi lautan. Perampok sakti itu dengan hati gembira dan penuh harap berangkat menuju sebuah dataran tinggi yang membentang antara gunung satu dan gunung lainnya, di mana sekarang dataran itu dikenal dengan sebutan antara Gunung Bromo dan Gunung Tengger. Malam nanti, perampok sakti itu akan melaksanakan syarat yang kuminta, Kanda Joko Seger. Ya, mohonlah kepada Sang Dewata agar kau bisa mengalahkan keserakahan perampok sakti itu. Iya, Kanda. Nah, untuk itu bersemedilah agar hatimu tabah dan tawakal. Dan setelah bersemedi beberapa jam, kau lihat pekerjaan perampok sakti itu. Apakah dia bisa menyelesaikan buat lautan di atas pegunungan itu atau ia gagal? Memang, sebelum fajar di ufuk timur, aku harus melihat apa yang terjadi dengan perampok sakti itu. Hei, bintang-bintang di langit, semua hewan di daratan, saksikanlah apa yang kulakukan pada malam hari ini. Aku akan membuat lautan luas di atas pegunungan ini. Tempurung kelapa, kau bukan hanya sekedar tempurung kelapa, tetapi kaulah pembantuku yang setia dalam membuat lautan ini. Dengan kesaktianku Mandraguna, aku akan menyihir tempurung kelapa ini menjadi tempurung raksasa. Bau gedebah. Hei, simsalabim. Bau gedebah. Salabim. Bau gedebah. Dengan tempurung raksasa ini, lautan di pegunungan ini akan terwujud dalam sekejap. Bim salabim, bagedebah. Bim salabim, bagedebah. Bim salabim, bagedebah.
Dengan diiringi suasana malam yang mencekam, perampok sakti itu bekerja membuat lautan seorang diri. Rupanya, kalau bukan seorang sakti dan kuat, mustahil ia bisa mengerjakan lautan tersebut. Dengan alat tempurung itu, ia menggali terus dan membuang tanah galian ke kiri dan ke kanannya. Pada pertengahan malam, dataran tinggi yang membentang di hadapannya tinggal sedikit yang harus digalinya. Maka ia dengan semangat menggebu-gebu dan pemusatan seluruh tenaga dan kesaktiannya tanpa henti-hentinya menggali dan menggali tanah itu terus-terusan. Sobat, Ada apa? rasanya bumi kita ini bergetar. Apakah ada gempa bumi? Iya, saya juga merasakannya, sobat. Bumi bergoyang. Tapi saya kira bukan gempa bumi, sebab ada suara galian. Benar, memang ada suara galian. Dan semakin jelas. Coba, kita naik ke atas bukit itu. Kita lihat apa yang terjadi. Iya, mari. Sobat, Iya. lihat. Di sana ada seseorang yang bersenjatakan tempurung raksasa menggali tanah. Orang atau setan? Aku kira orang. Coba panggil. Hei! Kau orang atau setan? Loh, kok tidak menyaut? Iya, Dia malah kerja terus. kalau begitu, biarkan saja. Kita lihat apa yang terjadi besok pagi. Loh, apa yang harus kulakukan? Lautan yang dikerjakan oleh perampok sakti itu hampir selesai. Padahal masih tengah malam. Wah, kalau aku tidak berupaya, pasti celaka. Aku harus segera membunyikan lesung. Bunyi lesung itu bertalu-talu, adik-adik. Suaranya memecahkan keheningan malam. Kokok ayam jantan bersahutan, sehingga menandakan bahwa malam sudah fajar. Nah, lalu apa yang terjadi dan dialami perampok sakti? Hari sudah pagi, tapi kenapa di sebelah timur belum fajar? Ya, kalau hari benar-benar sudah pagi, sia-sialah pekerjaanku ini. Aku gagal meminang Roro Anteng. Tempurung ini tiada guna. Akan kulempar ya. Benar-benar aneh bin ajaib, adik-adik. Tempurung yang dilemparkan oleh perampok sakti itu jatuh dalam keadaan tengkurap dan menjadi bukit. Lama-kelamaan membesar, akhirnya menjadi sebuah gunung. Karena bentuknya menyerupai tempurung, maka orang menyebutnya Gunung Tempurung atau Gunung Batok. Sedangkan lautan yang gagal dibuat oleh perampok sakti tersebut disebut Lautan Pasir atau Segoro Weti. Selamat berpisah dengan sangga cerita dalam kisah lagu dan cerita. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, jangan lupa sanggar cerita makin asik. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe.